Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Kembali lagi kita di channel Matsa Surba dalam acara cerita inspirasi pagi. Alhamdulillah pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Alhamdulillah. Kita selalu harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik anak-anakku, pagi ini Bu Ratna ingin memberikan sebuah cerita kepada kalian. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, ceritanya Bu Ratna ambilkan dari sebuah cerita pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalian tahu kan Nabi Sulaiman? Ya, nabi yang sangat kaya raya. Ya, beliau adalah seorang raja, ya, dan beliau memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan binatang maupun dengan jin. Baik, ceritanya pada suatu hari di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam hiduplah sebuah keluarga. Nah, keluarga ini hidup di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah itu ada sebuah pohon yang sangat besar. Di pohon itu hidup juga seekor merpati, ya, induk merpati dan beberapa anaknya. Suatu hari si laki-laki pemilik rumah tadi memanjat pohon tersebut, kemudian mengambil beberapa anak merpati. Anak merpati itu diberikan kepada anak-anaknya. Nah, dengan kejadian ini tentu saja induk merpati merasa sedih. Kemudian induk merpati ini pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman pun memanggil si laki-laki tadi dan memintanya untuk bertobat. Laki-laki itu pun berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun setelah beberapa waktu berselang, istri dari laki-laki tersebut meminta dia untuk kembali mengambil anak-anak burung merpati. Awalnya laki-laki tersebut menolak karena dia sudah berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk tidak lagi mengambil anak-anak merpati. Namun karena istrinya terus mendesak, akhirnya dia pun luluh juga dan kembali mengambil anak-anak merpati sampai beberapa kali. Nah, karena hal ini terjadi kembali, maka si induk burung merpati pun kembali mengadukan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun marah kepada laki-laki tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan dua jin untuk menjaga pohon besar tersebut dan mencegah agar laki-laki itu tidak kembali mengambil anak-anak merpati. Nah, suatu hari laki-laki itu kembali naik ke pohon untuk mengambil anak-anak burung merpati. Nah, tiba-tiba ada seorang fakir datang ke rumahnya dan mengetuk pintu. Melihat ada seorang fakir yang datang ke rumahnya untuk meminta-minta, maka dia pun memanggil istrinya untuk memberikan sesuatu kepada si fakir tadi. Namun istrinya tadi menjawab bahwa mereka tidak memiliki apa-apa, sesuatu apapun untuk diberikan kepada si fakir tadi. Mendengar jawaban istrinya, maka laki-laki itu pun turun dari pohon. Kemudian mengambil segenggam makanan dan diberikannya kepada si fakir. Setelah itu dia kembali memanjat pohon dan mengambil anak-anak burung merpati. Karena kejadian tersebut, maka burung merpati pun lagi-lagi mengadukan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun akhirnya memanggil dua jin yang telah diperintahkan untuk menjaga
pohon tersebut? Kedua jin tadi menjawab bahwa saat mereka hendak menjatuhkan si laki-laki tadi, tiba-tiba datang dua malaikat ya, yang kemudian melemparkan mereka berdua ke arah yang berlawanan dan berjauhan. Maka akhirnya laki-laki itu tadi pun selamat, tidak jadi jatuh dan berhasil kembali mengambil anak-anak burung merpati. Nah, anak-anakku, demikian tadi ceritanya. Nah, dari cerita itu kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil? Ya, bukan perbuatan mencurinya ya. Tentu saja perbuatan mencuri tidak boleh kita tiru ya, karena itu adalah perbuatan tercela. Nah, namun di balik itu kita bisa mengambil hikmah bahwa dengan sedekah kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu terhindar dari mara bahaya. Ya, tahu kan tadi di cerita itu tadi si laki-laki tadi bersedekah. Berupa apa? Iya, berupa segenggam makanan yang diberikan kepada si fakir yang mengetuk pintu rumahnya untuk meminta-minta. Baik, itu tadi sedikit cerita dari Bu Ratna. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari cerita tadi. Jadi jangan takut untuk kemudian menjadi bangkrut ya, untuk kemudian tidak bisa memiliki apa-apa dengan bersedekah. Karena dengan bersedekah insya Allah rezeki kita akan semakin bertambah dan semakin barokah. Baik, mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu bersemangat dalam belajar ya, dan selalu sehat walafiat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya Bu Ratna minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.